Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Asesor Sertifikat Pendidik tahun 2026, serta Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, salah satu dosen program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Mining dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikat pendidik pada tahun 2006, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dalam mata kuliah Data Mining. Mata kuliah Data Mining merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Sistem Informasi, di mana berbobot 3 SKS, teori dan praktek selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang akan saya gunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Data Mining bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep, metode, teknik, dan implementasi penggalian data untuk menemukan pola, hubungan, klasifikasi, prediksi, dan pengetahuan tersembunyi dalam skala data yang besar. Serta mempelajari KDD, yaitu Knowledge Discovery in Database, Preprocessing Data, klasifikasi, clustering, associational mining, evaluasi, serta visualisasi data dalam penerapannya berbagai bidang industri dan teknologi digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan program S1 Sistem Informasi pada rujukan mata kuliah ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu untuk mendapatkan konsep, metode, dan algoritma data mining untuk menemukan pola, hubungan, klasifikasi, prediksi, dan pengetahuan dari kumpulan data dalam skala yang besar. Kedua, mahasiswa mampu melakukan pre-processing data dalam melakukan proses data mining, data cleaning, transformasi, integrasi, dan reduksi untuk menghasilkan data yang berkualitas dan siap dianalisis. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik klasifikasi, clustering, associational mining, dan evaluasi menggunakan perangkat lunak data mining seperti RapidMiner, WK, Orange, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan memvisualisasikan hasil pengolahan data tersebut dalam pengambilan berbasis data, baik dalam organisasi, bisnis, dan juga penelitian. Dari capaian pembelajaran tadi, tentu ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu 1. Mahasiswa menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tahapan data mining secara sistematis. Kedua, mahasiswa mampu melakukan pre-processing data dan analisis kualitas data. Yang ketiga, masih mampu mendapatkan metode klasifikasi dan clustering pada studi kasus yang sederhana. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan association rule mining untuk menemukan pola hubungan antar data. Terus terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi performa model data mining. Dari CPMK ini tentu ada materi pembelajaran dari mata kuliah data mining, yaitu 1. Paham dulu konsep dasar data mining. Yang kedua, tahapan KDD, Knowledge Discovery Database,
Yang ketiga, pre-processing data. Yang keempat, konsep data warehouse dan OLAP. Yang kelima, konsep associational mining atau disingkat ARM, klasifikasi, clustering, dan text mining. Yang keenam, analitis, evaluasi model, data mining, baik dari konsep algoritma klasifikasi naif Bayes, KNN, maupun algoritma a priori. Terakhir, evaluasi dari data tersebut dan serta case study dari algoritma. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam satu semester ke depan, tentu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan kepada mahasiswa untuk menjalin keakraban. Nah, biasanya saya melakukan diskusi terkait awal perkuliahan tersebut untuk memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat. Baik itu yang akan saya sampaikan yaitu rujukan pembelajaran, modul perkuliahan, metode pembelajaran yang akan sampaikan, serta berdasarkan bobot penilaian dari mata kuliah ini yang akan disampaikan kepada mahasiswa secara transparan. Nah, adapun rujukan dari pembelajaran ini saya sampaikan dalam bentuk delivery pada sepanjang materi kepada mahasiswa, yaitu pertama, saya harus ada textbook sebagai rujukan utama saya yang berjudul Data Mining, Pendekatan Terstruktur Teori, dan Praktek Berbasis Data. Yang kedua, ada beberapa e-book wajib yang berjudul Data Mining Konsep dan Teknik, edisi ketiga, yaitu Morgan Kaufman 2012. Dan ada lagi sebenarnya rujukan referensi lainnya yang mendukung serta jurnal-jurnal. Biasanya di awal pertemuan saya melakukan apersepsi atau mereview ya pembelajaran atau pertemuan sebelumnya untuk mengingatkan mahasiswa akan pembelajaran pertemuan hari ini agar lebih mengingat kembali agar tidak terlupa. Nah, tentu dari tersebut saya akan menyampaikan lagi beberapa metode pembelajaran kepada mahasiswa. Ada dua. Pertama ada sinkronus yang otomatis tatap muka, ketika tersebut terjadi pemain-pemain materi langsung, jadi sesi pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa. Bisa juga dengan lewat aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Kedua, asinkronus bersifat forum diskusi di forum WhatsApp maupun LMS di Siakat Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Nah, cara saya mengevaluasi pembelajaran sinkronus, biasanya saya menyediakan media berupa Kahoot atau Google Form sebagai wadah mengukur keaktifan mahasiswa dan pemahaman topik-topik perkuliahan yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Nah, di awal pertemuan saya akan menjelaskan bobot ini secara transparan, di mana mahasiswa akan saya berikan tugas itu 20% terkait tugas mandiri maupun tugas kelompok. Terus yang kedua, absen 10% bobotnya itu mencakup kehadiran mahasiswa dan keaktifan dalam kelas baik daring maupun luring. Terus yang ketiga dan keempat yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang bobotnya 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Data Mining pertemuan 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Pak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat walafiat. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan baca Bismillah, Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini diberkahi Allah SWT dan dilancarkan pertemuan kita yang ke-10 ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita review dulu ya pertemuan sebelumnya, di mana kita belajar ya yang namanya konsep ya data mining. Dan definisi data mining sini adalah sebuah pola pengetahuan dari jumlah data, bongkahan data ya, atau bongkahan data atau
kalau kita ketahui data tambang ya, dibongkar data yang besar, nah lalu artificial intelligence ya. Nah, terus di sini kita harus tahu dulu induk dari data mining tersebut adalah namanya KDD. KDD itu apa? Knowledge Discovery in Database. Nah, di mana di sini jenjang dari KDD ini adalah pertama dia ada namanya data sort, ada data selection, ada pre-processing, ada transformation, ada data mining, ada namanya implementasi atau interpretasinya. Nah, data mining masuk di wilayah namanya pattern ya. Data mining atau namanya di sini untuk mendapatkan algoritmanya. Nah, tujuan dari data mining ini ada beberapa ya. Dia bisa memprediksi, ada klasifikasi, ada asosiasi, ada clustering. Nah, kita akan mempelajari nanti untuk pertemuan selanjutnya itu yaitu di klasifikasi. Nah, kita akan membuat sebuah klasifikasi, sebuah algoritma ya. Nah, terus jenis data yang kita ketahui saat ini ada dua ya, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, terus teknik data mining. Nah, kita akan pelajari salah satunya di sini kita klasifikasi ya di pertemuan 10 kita. Ada clustering, ada association rule, ada namanya lagi regression. Nah, kita fokus ke salah satu teknik data mining yang namanya klasifikasi. Oke. Sekarang algoritma lagi, algoritma populer dari data mining ada beberapa ya. Ada namanya decision tree, ada namanya K-mean, ada naive Bayes, ada a priori. Dimana kalau kita tahu ya decision tree, K-mean itu masuk clustering, naive Bayes dan tree ini masuk ke klasifikasi. Oke, lanjut lagi kita ke materi pertemuan kita hari ini yang namanya decision tree dalam data mining. Nah, di sini ada yang tahu apa itu tree? Ada Pak. Silakan apa? Itu bisa diartikan dengan pohon Pak. Pohon ya. Oke, arti kita udah tahu ya tree ya, bukan angka 3 ya. Ini adalah tree artinya pohon ya. Oke. Sini Pak terangkan ya secara umumnya secara data miningnya ya. Tree itu adalah sebuah pohon keputusan, namanya decision tree. Decision artinya keputusan ya. Jadi kalau kita artikan secara harfiah yaitu metode klasifikasi dalam data mining untuk membuat sebuah keputusan ya berdasarkan model tertentu. Nah, jadi di sini ada 3 di sini ya cabang dari decision tree. Ada namanya root, artinya akar, ada namanya branch, artinya cabang, ada tadi namanya node ya atau titik. Nah, ya kalau dilihat dari gambar, nah kita tahu ya ini ada batang, ada ranting, ada daun. Sini kurang akarnya yang harusnya ada akar, namanya root. Nah, ada namanya cabang atau ranting, namanya branch. Ada lagi daun, namanya node. Nah, oke. Di sini sudah ada gambaran juga ya. Yang mana di sini yang masuk root seleri, ini masuk root ya, berarti cabang paling tinggi. Dimana dia bikin sebuah branch ya, ada yes, ada no. Ketika no, dia tidak lanjut. Ketika yes, dia lanjut lagi branch. Selanjutnya tuh titik node selanjutnya. Nah, dia cabang lagi, bikin sebuah branch sampai dia mendapatkan hasil keputusan akhir. Nah, tujuan dari decision tree udah tahu kita yang pertama dia memprediksi, bikin sebuah klasifikasi, pengambil keputusan, dan juga untuk membuat sebuah pola. Dimana polanya di sini sesuai dengan atributnya masing-masing ya. Nah, ini udah terangan tadi selesai. Kita lanjut ke prakteknya. Sekarang masuk kita ke prakteknya ya. Kita prakteknya di sini ada dua data ya. Dari decision tree ya, kita memakai aplikasi yang namanya Orange ya. Aplikasinya bernama Orange ya. Nah, di sini ada dua tipe data ya yang kita gunakan untuk mencari sebuah keputusan algoritma ya dari data mining ya. Ada namanya data training dan namanya data testing. Nah, data training ini asalnya dari mana? Dari data yang kita ambil dari awal ya, yang kita wawancarai, kita observasi atau ambil ke lapangan langsung. Nah, data mentah tersebut belum kita olah ya. Nah, setelah kita olah nanti baru kita masukkan ke dalam format yang namanya Excel ya, atau CSV.
Nah, kalau di sini data trainingnya Pak pakai yang namanya itu pasti memakai nama yang not yang di sini. Nah, di mana sini sudah convert ya, convert semuanya ini tentang binatang ya. Nah, convert semuanya dengan atribut-atributnya yang banyak ya. Nah, di mana sini ada bilang biner yaitu 1 dan 0. Nah, terus kita akan mencari nih tipe dari binatang tersebut, apakah tipenya nanti tipe mamalia, bir atau invertebrata atau yang lainnya. Lebih baik datanya sini ada sekitar 100 data ya yang belum diapa-apakan, masih mentah. Dimana dia kalau kita contohkan satu ya, dia misalnya nama hewannya Eva misalnya, apakah dia punya rambut? Ya, bagian kompleks sebuah data untuk dicari ya, data trainingnya. Setelah dibikin sebuah data training, nah kita lanjutkan nih sebuah hasil dari yang kita pelajari namanya tree ya. Nah, di mana di sini tree kita udah bikin namanya sini adalah sistemnya namanya tree, di mana dia mempunyai sebuah leaf ya, sebuah cabang atau branch ya, ada 2 cabang 2. Nah, terus minimal tree-nya berapa? 100. Jadi dia mempunyai atribut keputusan sampai limitnya 100. Nah, lewat dari 100 dia tidak bisa lagi convertnya. Nah, selesai kita bikin sebuah sistem dari atau algoritma dari tree, kita view ya, kita visualisasikan. Nah, dimana kita visualisasikan ini akan menjadi sebuah cabang atau pohon ya, pohon keputusan. Nah, di sini kita tahu ya nih, sudah dibikin sebuah pohon keputusan, sebuah data mentah atau data training tadi. Nah, sini dibikin mamalia. Nah, mamalia apakah dia menyusui? Nah, jika tidak, dia akan bikin 0 ya. Nah, bikin atribut keputusannya jadi 0. Jika iya, dia akan membuat persentasenya berbeda ya dari yang tidak ya. Jadi mamalia dia, kalau iya fix dia, berarti dia cocok dengan datanya. Berarti di sini ada bir, berarti birnya hewan mamalia, ada antelop, ada atau hewan lain ya keputusannya. Nah, lanjut lagi fish, apakah fish ini ada masuk ke dalam invertebrata atau murni ikan dia. Nah, kalau dia masuk dalam fish, berarti dia backbone, ada dia tidak feeder, dia tidak juga menyusui. Nah, kalau invertebrata berarti dia masuk ya kategori sini, dia bukan invertebrata, dia tidak bertulang belakang. Nah, lanjut terus sampai dia menghasilkan insek buat keputusan. Di sini sampai amfibi ya. Kita hasilnya di amfibi, apakah dia sebuah amfibi apa tidak. Kalau amfibi sepertinya contohnya kata ya. Jadi tipe dari amfibi ini adalah kata seperti tot atau nymph ya. Kalau yang tidak, amfibi sini hanya 1/2 ya, atau 50%. Berarti dia bagi 2 ya. Amfibinya ada berbagai macam ya. Sini ada si snake-nya juga masuk hewan amfibi. Selesai di sini kita harus membuat data testing. Selesai data training, harusnya kita bisa memprediksinya untuk data baru yang belum diolah, namanya data testing. Data testing kita bikin sebuah Excelnya di sini ini ya. Nah, ini yang belum ada ya, belum pernah diinputkan di data training. Kita mau uji apakah datanya valid atau tidak, apakah aturannya menyesuaikan. Nah, ini ada sekitar 10 ya, 10 data ya, yang kita tidak tahu tipenya, apakah tipe mamalia dan selanjutnya. Nah, selesai kita bikin sebuah data testing, kolomnya kita fikan ya, semua atributnya kita inputkan, kecuali tree ya, hasil keputusannya, dan juga tidak diinputkan. Nah, selesai kita hubungkan, kita cari hasil prediksinya, dimana kita hubungkan data tree yang kita training dengan hasil testing. Hasilnya seperti ini. Jadi kita dapat nih namanya misalnya cita ini sebuah mamalia hasil akhirnya. Di mana dia tahu kita dapat mamalia? Dari atribut-atribut yang kita inputkan ya. Nah, selesai sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya Pak,
Jadi fungsi data training dalam decision tree itu adalah melatih data model algoritma dalam sebuah tabel yang namanya supervised learning untuk menjadi sebuah keputusan nanti mana dia akan membuat sebuah hasil akhir ya data tersebut. Jika tidak ada nama data training kita latih, maka tidak ada hasil putusannya. Nah, silakan. Sampai sini paham, Tasya? Oke, silakan tanya yang kedua. Sebetulnya Pak, Oke, silakan Bayu. mengapa data testing itu diproses melalui prediction? Nah, Terima kasih Pak. oke, terima kasih Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa data testing diperlukan untuk mencari hasil prediksi? Nah, data testing berarti kita menguji data ya, menguji atau membuat sebuah data baru ya yang belum kita training ya. Nah, di mana hasil dari prediksinya ini kita uji dengan data yang general ya, hingga mendapatkan hasil keputusan akhirnya. Kan ada lagi pertanyaan terakhir ya. Pak, izin bertanya Pak. Apa peran tree viewer dalam workflow decision tree Pak? Peran dari tree viewer dalam decision tree adalah dia menggambarkan sebuah algoritma dengan memvisualisasikan sebuah model dari algoritma agar mendapatkan sebuah konsep atau sebuah kesimpulan bahwasanya sebuah data tersebut mendapatkan hasil akhir datanya. Terima kasih. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini adalah decision tree itu adalah sebuah data mining dalam pengklasifikasian sebuah algoritma dengan menggunakan data training dan data testing sebagai prediksi ya untuk menentukan apakah data tersebut mendapatkan hasil akhirnya. Setelah selesai bacakan kesimpulan dari materi kita hari ini, kita akan ada kuis ya, di mana kuis ini untuk menguji ya kompetensi materi kita hari ini ya tentang decision tree. Nah, linknya sudah Pak share di dalam grup ya diskusi kita tentang mata kuliah data mining. Nah, silakan masukkan pinnya seperti biasa ya. Terus bagi mahasiswa Pak yang menjadi juara 1 di podiumnya akan mendapatkan sebuah voucher ya sebesar 5 GB yaitu 50.000. Apakah mahasiswa Pak menyetujui atau tidak? Oke, makasih ya masuk semuanya. Selanjutnya untuk tugas ya, ini tugas untuk mata kuliah ini ya, di mana kita udah ada namanya SYAKAT ya atau Learning Management System. Silakan nanti mahasiswa mengerjakan di akun masing-masing ya SYAKAT. Nah, dengan mengambil mata kuliah yang namanya data mining yang sudah Pak kasih ya, arah panah hijau yang namanya assignment. Silakan kerjakan dalam durasi 1 minggu. Bagi yang lewat 1 minggu pengerjaannya yang tidak menyelesaikan berarti tidak ada nilai ya. Nah, terus lanjut, ini jurnal rujukan di mana nanti mahasiswa Pak silakan nanti pelajari dan baca dan pahami ya sebagai khazanah penambahan ilmu ya atas materi kita hari ini. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.